Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Terlepas salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kami dari kelompok 4 ingin sedikit menjelaskan mengenai makna ibadah pokok dalam era pandemi COVID-19. Sebelumnya anggota kelompok kami itu yang pertama Abdullah Nazimul Haq, 2 Ahmad Fauzi, 3 Berarti Kusuma Ningtyas. Pengertian ibadah itu sendiri secara bahasa yaitu merendahkan diri, ketundukan, dan kepatuhan akan aturan-aturan agama. Secara istilah menurut ilmu Ibnu Taimiyah yaitu suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi batin ataupun yang tampak atau lahir. Ibadah mahdoh sendiri atau ibadah pokok yaitu ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah, baik tata cara maupun perinciannya, atau sifat, waktu, tempat, dan lain-lain. Dalam ibadah mahdoh sendiri ada kaidah usul fikih yaitu tidak bisa diubah karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, prinsip-prinsip ibadah mahdoh. Prinsip-prinsip ibadah mahdoh yang pertama yaitu keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil dari perintah, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal ataupun logika keberadaannya. Haram bagi kita untuk melakukan ibadah ini selama tidak ada dalil perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah tata caranya harus berpola kepada contoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati atas izin Allah. Yang ketiga, bersifat suprarasional atau di atas jangkauan akal. Maknanya, ibadah dalam bentuk ini bukan dalam ukuran logika, karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu. Dan yang keempat, asasnya adalah taat. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita diwajibkan untuk taat atas apa yang telah ditetapkan, baik yang diperintahkan maupun hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jenis-jenis ibadah mahdoh. Yang pertama, wudu, tayamum atau pengganti wudu ketika keterbatasan air, mandi hadas, azan, iqamah, salat, membaca Al-Quran, itikaf atau berdiam diri di masjid, siam atau puasa, haji, umrah, dan tajhiz al-janazah, yaitu pengurusan jenazah. Nah, ibadah di masa pandemi COVID-19 itu sendiri maknanya yaitu ibadah tidak hanya berfungsi sebagai ritual semata, selain sebagai kewajiban, kebutuhan, dan sarana membangun koneksi dengan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berhubung dalam peribadahan umat Islam banyak ritual ibadah yang dilakukan dengan cara berkumpul, maka rentan untuk menjangkitkan virus ini kepada orang lain. Dengan demikian, untuk kondisi saat ini, khususnya di musim pandemi COVID-19, adanya perbedaan cara ritual yang biasa dikerjakan sehari-hari menjadi tidak bisa dilaksanakan seperti biasanya dilakukan. Baiklah, selanjutnya adalah salah satu ibadah yang paling besar kena dampaknya pada saat pandemi adalah salah satunya adalah solat. Solat adalah salah satu ibadah yang paling drastis perubahannya adalah solat berjamaah seperti solat Jumat. Solat Jumat bagi muslim yang benar sekali memiliki balik berakal sehat atau tidak sakit atau tidak ada halang uzur mukim atau bukan dalam perjalanan, hukumnya fardu ain. Ketika ada uzur seperti sakit, hujan lebat ataupun pandemi, maka kewajiban solat Jumat gugur. Terkait merebaknya COVID-19 ini, diharamkan bagi yang terpapar COVID-19 untuk menghadiri solat Jumat termasuk solat jemaah dengan dalil hadis yang bunyinya, jangan yang sakit bercampur dengan yang sehat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis lainnya berbunyi, jika kalian mendengarkan kabar tentang merebaknya wabah ta'un di sebuah wilayah, janganlah kamu memasukinya.
Dan jika kalian tengah berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Permasalahan lainnya yang muncul di dalam pandemi ini adalah perihal anjuran solat di rumah sendiri-sendiri. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa solat berjamaah itu lebih utama daripada solat di rumah 25 sampai 27 dekatan. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, solat seorang laki-laki dengan berjamaah dibanding solatnya di rumah atau di 25 kali lipat. Yang demikian itu karena bila dia berwudu dengan menyempurnakan wudunya lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan solat berjamaah, maka tidak ada satu langkah pun dari langkahnya kecuali akan ditinggalkan 1 derajat dan akan dihapuskan 1 kesalahannya. Apabila dia melaksanakan solat, maka malaikat akan turun untuk mendoakannya selama dia masih berada di tempat solatnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia, dan seorang dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan solat selama dia menanti pelaksanaan solat. Lantas bagaimana jika sebagian masjid diliburkan solat berjamaah? Pertama, hadis di atas untuk solat berjamaah di masa pandemi dan tanpa ada uzur syar'i. Tapi jika ada uzur syar'i, baik uzur yang bersifat personal atau uzur bersama, maka insyaAllah transferan pahala berjamaah tetap akan didapat meski sedang solat from home. Berikut adalah fatwa MUI tentang solat jamaah saat pandemi. Yang pertama yaitu tentang peregangan saf saat berjamaah. Pelaksanaan solat Jumat, fatwa MUI menjelaskan bahwa pada dasarnya solat Jumat hanya boleh diselenggarakan 1 kali di satu masjid pada satu kawasan. Yang kedua, untuk mencegah penularan wabah COVID-19, maka penyelenggaraan solat Jumat boleh menerapkan physical distancing dengan cara peregangan saf. Yang ketiga, jika jemaah solat Jumat tidak dapat tertampung kerana adanya penerapan physical distancing, maka boleh menyelenggarakan solat Jumat berbilang. Dengan menyelenggarakan solat Jumat di tempat lainnya seperti musala, aula, gedung pertemuan, gedung olahraga, dan stadion. Dalam hal masjid dan tempat lain masih tidak menampung jemaah solat Jumat dan atau tidak ada tempat lain untuk pelaksanaan solat Jumat, sidang Komisi Fatwa MUI berbeza pendapat tentang jemaah yang belum dapat melaksanakan solat Jumat sebagai berikut. Pendapat pertama, jemaah boleh menyelenggarakan solat Jumat di masjid atau tempat lain yang telah melaksanakan solat Jumat dengan modal shift. Pendapat kedua, jemaah melaksanakan solat zuhur baik secara sendiri maupun berjamaah, dan pelaksanaan solat Jumat dengan modal shift hukumnya tidak sah. Yang ketiga, terkena memilih salah satu di antara dua pendapat dengan mempertimbangkan keadaan dan kemaslahatan di wilayah masing-masing. Next, selanjutnya. Salah satu ibadah yang terkena dampaknya yaitu adalah tayammum. Salah satu kasus populer ialah kasus berkaitan dengan tata cara solat fardu para tenaga medis yang bertugas menangani virus corona dan harus mengenakan APD atau alat pelindung diri dalam berwudu. Fatwa MUI menyatakan tenaga medis tersebut dapat melaksanakan ibadah solat tanpa harus berwudu atau bertayamum saat mereka dalam kondisi tidak suci dan tidak memungkinkan untuk bersuci. Dalam kondisi hadas dan tidak mungkin bersuci, wudu atau tayamum, solat boleh dalam kondisi tidak suci dan tidak perlu mengulangi i'adah. Demikian penggalan isi fatwa MUI nomor 17 tahun 2020. Pada kondisi tenaga medis berada dalam batas waktu solat dan memiliki wudu, maka boleh melaksanakan solat dalam waktu ditentukan meski dengan tetap memakai APD. Hal ini dilakukan agar para tenaga medis tetap bisa melaksanakan ibadah tanpa adanya kendala. Selanjutnya, next. Ibadah lainnya adalah tajhiz al-janazah atau dalam bahasa Indonesianya adalah itu penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah menurut Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa terkait pengurusan jenazah seorang muslim pasien virus corona atau COVID-19. Pengurusan jenazah meliputi cara memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan.
Umat Islam meninggal karena wabah COVID-19 dalam pandangan MUI sesuai dengan pandangan Syiah masuk dalam kategori syahid akhirat. Syahid akhirat adalah muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu yang secara syar'i dihukumi dan mendapat pahala syahid atau dosanya diampuni dan dimasukkan ke surga tanpa hisab. Tapi secara duniawi, hak-hak jenazahnya tetap wajib dipenuhi. Yang terkait al-jenazah adalah APD atau alat pelindung diri adalah pelindung diri yang digunakan oleh petugas tenaga pengurus jenazah. Menurut MUI ada pedoman memandikan jenazah yang terpapar COVID-19. Pedomannya yang pertama yaitu jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Kedua, petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah. Jika tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka seadanya dengan syarat jenazah tetap memakai pakaian atau bisa ditayamumkan. Ketiga, petugas membersihkan najis atau najis jika ada. Empat, petugas memandikan jenazah dengan cara menyucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Jika ada pertimbangan ahli yang percaya bahwa jenazah tidak mungkin. Yang keenam, jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan, maka karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan darurat syariah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan. Baik, pedoman yang selanjutnya adalah pedoman mengafani jenazah yang terpapar COVID-19. Yang pertama yaitu setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan atau karena larurah syariah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. Yang kedua, setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Dan yang ketiga, jika setelah dikafani masih ditemukan najis jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Selanjutnya yaitu pedoman menyolatkan jenazah yang terpapar COVID-19. Yang pertama, disunahkan menyegerakan sholat jenazah setelah dikafani. Yang kedua, dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. Yang ketiga, dilakukan oleh umat Islam secara langsung atau hadir, minimal 1 orang. Jika tidak memungkinkan, boleh disolatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh disolatkan dari jauh atau sholat gaib. Yang keempat, pihak yang menyolatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. Yang selanjutnya yaitu pedoman menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19. Yang pertama, dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Kedua, dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. Dan yang ketiga, penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat. Ibadah yang ketiga yang terkena dampak COVID-19 adalah haji. Di sekitar 1.000 jemaah haji yang lulus seleksi untuk menunaikan haji tahun ini, itu pun hanya diprioritaskan bagi warga Arab Saudi dan warga negara asing yang sudah menetap di Arab Saudi. Bagi Arab Saudi, dipilih mereka yang sudah sembuh dari COVID-19 sebagai hadiah dari upaya mereka yang berhasil melawan virus. Sementara untuk warga negara asing diperuntukkan bagi mereka yang mendaftar dan memenuhi persyaratan sehat dan terbebas dari COVID-19. Mereka yang akan menunaikan ibadah haji harus melakukan karantina selama 14 hari sebagai protokol kesehatan yang sudah diumumkan diberlakukan dari WHO.
Begitu halnya saat mereka sudah melaksanakan seluruh prosesi ibadah haji, juga harus dikarantina 14 hari sehingga mendapatkan kepastian bebas dari COVID-19. Setelah itu, para jemaah haji diperbolehkan kembali ke tempat tinggalkan ibadah haji dalam rentang waktu yang sangat singkat, kurang lebih 5 hari saja. Kesimpulan, dalam suasana seperti ini, kita tidak perlu jatuh di dan ibadah kita. Kita harus menghayati yang terkandung dalam makna dan hakikat ibadah. Otoritas keagamaan di Indonesia, baik Kementerian Agama, MUI, Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, serta meniadakan pengajian umum di Museum Ibadah tahun ini karena badai COVID-19 belum berlalu. Himbauan adalah benar dan baik serta sudah mendepankan kemaslahatan bangsa manusia. Himbauan tersebut jangan sampai dimaknai larangan beribadah. Himbauan tersebut didasarkan pada yang artinya mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan. Oke, baik, mungkin itu saja dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.